Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Pada sesi 2 kali ini kita berjumpa kembali dengan pemaparan mengenal lebih dekat tentang IPS dari Bapak Ade Saipudin, guru SMP Budi Mulia. Dan saya sebagai host, Komara Rahayu, dan sebagai moderator, Bapak Derajat dari SMP Negeri 1 Cangkuang. Untuk mengenal lebih dekat tentang IPS, mungkin IPS ini bagi Bapak Ibu guru hebat sudah tidak asing lagi bagi Bapak guru tentang ilmu pengetahuan sosial. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pemaparan dari Bapak Ade Saipudin dipandu dengan moderator oleh Bapak Derajat. Silakan Bapak Derajat. Terima kasih pada Bapak Komara Rahayu dari SDA dan Dinata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita dengan masalah Ibu dan kita Bapak Ade Saipudin dari Budi ya akan menyampaikan parannya dengan judul kenal lebih dekat. Apa itu IPS? Ya sekarang tidak sedikit yang bertanya, kajian apa itu IPS? Ekonomi, geografi, ekonomi, atau pelajaran ilmu lainnya? Pertanyaan tersebut akan semakin asik. Mana jawaban yang pasti? Itu mari kita kupas tuntas dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua semakin paham yang jadi problem kita tentang IPS. Mudah-mudahan Pak Ade bisa menyampaikan dengan baik dan kita bisa mengikutinya. Bapak sampaikan nanti ada khusus pertanyaan, pertanyaan setelah Bapak Ade menyampaikannya. Untuk mengoptimalkan waktu, kita perhatikan dan dengarkan paparan dari Bapak Ade Saipudin. Saya persilakan Pak Ade. Terima kasih kepada Pak Derajat sebagai moderator dan terima kasih kepada Pak Komara sebagai host serta kepada Ibu dan Bapak yang sudah bergabung di acara ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Saipudin SPD, saya dari SMP Budi Mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan materi masalah mengenal lebih dekat tentang IPS. Setiap orang sudah pasti mendengar dan mengenal dengan istilah IPS dari mulai tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya ditanya masalah apa itu IPS, jawabannya pun juga bervariasi. Nah, bahkan tidak sedikit kalau saya bertanya ke beberapa guru yang mengajar IPS yang memang basicnya mungkin bukan dari pendidikan IPS, saja dia misalnya dari pendidikan ekonomi, sejarah, kadang-kadang terus saya mengajar IPS, sedangkan saya basic sejarah atau ekonomi. Sedangkan untuk di IPS itu banyak sub bidang ilmunya yang harus dipaparkan. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya mencoba untuk memaparkan masalah apa itu IPS. Jadi sebenarnya apa itu IPS? Nah, merujuk pada pengertian IPS yang dirumuskan oleh National Council for Social Study atau NCS pada tahun 1993, IPS merupakan kajian terintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk membentuk warga negara yang baik. Nah, di sini untuk ilmu-ilmu sosial itu banyak, ya, ada ekonomi, ada sejarah, ada antropologi, dan masih banyak juga yang lain termasuk juga sejarah. Bahkan masuk juga ini ada mata pelajaran itu ada PKN. Ya. Nah, terus menurut Somantri mengatakan IPA itu merupakan program pendidikan di tingkat sekolah dan lanjutan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan, ya, baik dalam nomenklatur
ilmu disiplin sosial maupun di ilmu pendidikan. Karena ini merupakan materi yang baru untuk IPS ini. Sedangkan untuk menurut Sumanti juga, ya ini yang lazim di Indonesia, pendidikan IPS itu diartikan sebagai penyederhanaan dan adaptasi dari disiplin-disiplin ilmu sosial, humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah, pedagogis, sosiologis untuk tujuan pendidikan. Selain itu juga beliau mengatakan bahwa pendidikan IPS itu adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk tujuan pendidikan. Nah, di sini IPS ini, jadi orang-orang itu bukan untuk dijadikan sebagai ahli. Jadi dia hanya untuk tujuan pendidikan saja yang nanti diharapkan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan dari pendidikan IPS. Yang pertama itu adalah membimbing tingkah laku sosial. Nah, terus mendorong pembentukan motivasi dan sikap tertentu atau attitude. Yang ketiganya mempersiapkan kecakapan-kecakapan ya, untuk hubungan-hubungan sosial tertentu. Terus yang berikutnya menambah pengetahuan-pengetahuan sosial tertentu. Ya, sehingga setiap warga negara memiliki rasa kepedulian dan komitmen yang tinggi, bertanggung jawab dan kritis terhadap diri dan lingkungan sosial maupun lingkungan yang berpengaruh terhadap situasi kehidupan, baik yang secara lokal maupun secara global. Karena kalau misalnya kita melihat dari pengetahuan ini, terkadang kalau kita lihat di buku-buku konsep, kebanyakan yang dibahas itu kalau misalnya di tingkat provinsi, bahkan untuk yang lokal itu terkadang kurang dibahas gitu di tiap lingkungan sekolah. Makanya misalnya tujuan pendidikan kita ini nantinya bisa dikolaborasikan bahwa ketika kita mengajar IPS, kita juga selalu menyangkut pautkan dengan kebutuhan lokal yang ada di wilayah yang bersangkutan. Nah, termasuk tujuan IPS yang juga adalah memberi bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam kehidupan di masyarakat, bangsa, negara, dan dunia yang ini saling tergantungan dan membutuhkan juga supaya bisa melanjutkan ke jenjang yang dengan dia dapat memilih kemana dia harus melanjutkan. Jadi bisa memilah-milah dulu mana yang kira-kiranya cocok untuk mereka sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, dengan demikian ya dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS di sekolah seperti yang sudah dibahas tadi di awal bukanlah suatu program pendidikan disiplin yang melakukan suatu pendidikan tentang masalah-masalah sosial yang diramu sedemikian rupa ya dengan mempertimbangkan psikologis perkembangan pendidik untuk program pendidikan. Nah, selain itu juga program pendidikan IPS di tingkat sekolah tidak menyiapkan siswa menjadi tenaga ahli, tetapi ya lebih dalamnya upaya untuk mempersiapkan mereka untuk bisa hidup dan bergaul secara sosial dan mempersiapkan kajian lanjut siswa untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Ini ada beberapa mata pelajaran IPS ya selain yang tadi juga nih bertujuannya agar peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama itu mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Ya, jadi konsep apa yang biasa misalnya diterapkan di masing-masing itu mereka harus bisa mengkaji, mempelajari atau bisa minimal melihat ya, selanjutnya bisa mengaplikasikan di kehidupan berikutnya. Terus memiliki kemampuan dasar untuk berpikir kritis, ya, memiliki rasa ingin tahu, inquiry, dan dapat memecahkan masalah, serta memiliki keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Terus memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Jadi harus mempunyai jiwa sosial.
Yang berikutnya, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat majemuk, baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Ya, di sini kita nantinya bisa dipelajarinya di sosiologi, ya, atau misalnya bisa juga untuk yang lainnya, di antropologi juga ini bisa, atau di PKN juga bisa. Ini ada beberapa kompetensi dasar, terutama itu untuk IPS yang di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Di kompetensi yang diharapkan dengan adanya IPS itu, yang pertama adalah kompetensi personal siswa itu sendiri. Yang keduanya adalah kompetensi sosial. Dan yang ketiga adalah kompetensi intelektual. Nah, ini untuk pemaparannya, untuk yang personal, yang pertama adalah pembentukan konsep dan pengertian ya diri. Nah, ini untuk diri sendiri ini sudah sebenarnya dipelajari sejak kecil. Ya, dia itu mengenal dari mulai siapa nama, siapa orang tuanya, itu sudah ditanamkan dari mungkin usia balita. Nah, dan terus sampai ke dewasa, karena dia sudah membentuk konsep ini, sudah mengenal siapa dirinya, akhirnya nanti dia akan lebih mudah untuk bergaul ke masyarakat. Terus sikap objektif terhadap diri sendiri. Dia juga bisa mengaktualisasikan dirinya dia sebagai apa, ya, apakah berguna di masyarakat itu di bidang apa dan lain sebagainya. Terus memiliki kreativitas diri. Ini dia kemampuannya apa yang kira-kira bisa dikembangkan di masyarakat, dia juga akan dapat pengakuan itu ya dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah penghayatan terhadap nilai dan sikap keberagaman dalam kehidupan pribadi dan sosial. Ini pun juga sudah dikenalkan dari mulai tingkat sekolah dasar. Bagaimana mereka belajar masalah perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, usia, dan lain sebagainya. Ini sangat kental. Jadi untuk personal siswa ini sebenarnya bukan hal yang aneh karena sudah dipraktekkan, tapi mungkin mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka praktekkan itu masuk ke dalam kajian IPS. Nah, terus untuk yang di kompetensi sosial, ini ada beberapa kompetensi yang diharapkan. Yang pertama itu pemahaman dan kesadaran atas hakikat ya diri sebagai anggota atau bagian dari masyarakat. Dia akan paham yaitu sebagai apa di masyarakat dan harus bisa berguna untuk masyarakat. Sehingga diharapkan tidak ada sikap egoisme ya yang timbul di diri masing-masing. Terus pemahaman dan kesadaran atas tata krama atau sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan kompetensi sosial ini ya diharapkan tata etika yang telah mempelajari IPS itu bisa lebih baik lagi sopan santunnya, baik ke yang lebih tua, yang lebih muda maupun yang seangkatan. Karena di zaman sekarang ini yang saya perhatikan itu kadang-kadang siswa berbicara dengan guru seperti apalagi berbicara kepada sederajatnya, kadang-kadang ya sudah campur baur dengan menggunakan bahasa binatang lain sebagainya. Maka dengan kompetensi sosial di IPS ini ya diharapkan dia bisa beretika itu yang lebih baik gitu di masyarakat. Terus kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi ini diharapkan komunikasi yang memang disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing, tetapi tidak terlepas dari tata etika atau sopan santunnya. Dan di sini pun diharapkan bahwa kemampuan berkomunikasi ini ya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau misalnya kita di daerah orang lain, maka kita pun bisa berkomunikasi dengan bahasa wilayah mereka. Dan juga kemampuan interaksi sosial. Di sini interaksi sosial ini diharapkan ya yang positifnya gitu. Jadi jangan sampai interaksi sosial yang negatif. Nah, di sini kita bisa memilah interaksi sosial mana yang memang harus dilaksanakan sebagai anggota masyarakat. Ini untuk yang berikutnya kompetensi intelektualnya. Di sini diharapkan bahwa dengan mempelajari IPS itu kita atau siswa itu bisa berpikir kritis. Ya, jadi hal-hal yang kira-kiranya
tidak dimengerti, dia bisa langsung mengajukan pertanyaan. Ya sampai benar-benar dia paham. Terus juga harus bisa berpikir konstekstual. Jadi pada tempatnya. Ini konteksnya seperti apa? Jadi dia tidak akan tergesa-gesa di dalam memberikan suatu keputusan. Karena bisa mempelajari ya di kemana arah tujuan dari setiap kejadian itu. Nah, terus berpikirnya yang pragmatis juga. Dan tidak lupa ini sih ada keruangan. Ya, sama itu berada di lingkup yang mana atau wilayah yang mana. Di sini ya kultur yang ada di daerah mereka masing-masing. Juga pemahaman dan kesadaran tentang waktu. Bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin atau bisa istilahnya mempelajari hal-hal yang sudah lampau. Waktu itu seperti apa, kedepannya harus bagaimana. Kita juga harus bisa menggunakan logika kita. Terus untuk pemahaman dan kesadaran kesejarahan. Karena untuk kesejarahan kalau kita perhatikan di negara kita ini kebanyakan ya masyarakat kadang-kadang enggan untuk mempelajari yang namanya sejarah. Padahal secara tidak langsung mereka itu pelaku sejarah itu sendiri. Ini ya yang harus kita terapkan kepada masyarakat. Dan ini sejarah. Karena kalau di negara-negara lain justru IPS itu menjadi pelajaran yang sangat favorit. Ya beda dengan di kita, terkadang istilahnya ada istilah di nomor 2 kan lah untuk IPS itu. Apalah IPS, banyak hafalan dan lain sebagainya. Padahal dengan mempelajari IPS ini akan sangat berguna ya bagi kehidupan kita karena mencakup kebiasaan kita di masyarakat. Ini misalkan ada suatu contoh kasus ya. Saya untuk permasalahan sekarang yang sedang ramai itu masalah COVID. Nah, ini untuk masalah COVID ini tidak bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu. Tapi ini harus bisa diselesaikan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, karena kita sudah mempelajari IPS dengan sub bidang-bidang ilmu yang lainnya, maka kita bisa istilahnya memberikan satu gambaran nih kalau misalnya dari segi kesehatan COVID itu apa. Nah, terus bagaimana pengaruhnya terhadap bidang ekonomi. Jadi melihat kalau misalnya ekonomi nanti kepada masyarakat, terus ke sosiologinya. Nah, terus kita juga bisa berpikir bagaimana bisa sampai ada yang namanya COVID. Dan kita sebagai masyarakat harus seperti apa juga bisa kita terapkan di PKN-nya gitu. Nah ini kalau misalnya kita diilustrasikan ini seperti ini. Jadi untuk yang COVID-19 ini, ya kita bisa boleh mengambilnya misalnya dari sejarahnya seperti apa nih COVID ini sampai bisa muncul hampir ya di seluruh dunia ya hampir 200 sekian negara yang terkena di COVID ini. Nah terus bagaimana juga pengaruhnya terhadap kesehatan, ya baik ciri-cirinya, spesifik dan lain sebagainya. Nah terus dengarnya pengaruhnya seperti apa ya terhadap bidang ekonomi. Nah, untuk sosiologi ini bagaimana sehingga COVID ini lebih cepat tersebar. Nah, ini juga harus dia mempelajari kultur masyarakatnya seperti apa, ya baik di negara kita maupun di negara-negara yang lain. Nah, makanya diterapkanlah bagaimana kita seharusnya sebagai warga negara supaya bisa ikut membantu dalam penanganan COVID ini. Dan tidak lupa juga kita gabungkan ya terus letak wilayah kita, geografis seperti apa, karena memang kita akan terkena dampak dari COVID atau tidak secara geografi, ini untuk tata bumianya atau tata ruangnya, dan juga kalau misalnya di wilayah di segi politik, apa sih dampak positif dan negatif dari adanya COVID ini kalau kita lihat dari segi politiknya. Itu kan gambaran kalau misalnya kita mau mengkaji salah satu kasus dengan menggunakan sistem IPS. Nah, mari kita Bapak dan Ibu supaya kita bisa merenungkan ya apa yang biasa kita ucapkan atau biasa kita lakukan ya. Terkadang banyak di antara kita ya, yang tidak suka ya pelajaran sejarah. Pasti ini adalah merupakan bagian dari IPS.
Tapi di dalam kenyataan, kadang kita suka mengenang masa lalu kita dengan teman-teman, pekerjaan, baik yang suka maupun yang dukanya. Nah, di sini setelah ketika kita membicarakan masa lalu kita, maka secara tidak langsung kita itu tidak sadar bahwa kita itu sebagai pelaku sejarah. Dan kita sebenarnya suka sejarah itu. Cuma yang sejarah yang cukup kepada hal pribadi kita. Nah, terus kita juga terkadang tidak suka misalnya pelajaran ekonomi atau pelajaran-pelajaran lain yang ada di bidang IPS. Tapi dalam kenyataan hidup kita selalu berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi di keluarga kita. Maka ya itu juga kita tidak sadar kita sudah masuk sebagai pelaku ekonomi itu sendiri. Nah, begitu pula ya dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya ya. Padahal sadar tidak sadar kita merupakan bagian objek dan subjek dari mata pelajaran atau bagian dari subbidang ilmu tersebut. Maka dengan hadirnya IPS di tengah masyarakat, ya diharapkan intinya supaya kita itu sadar siapa kita ya di dalam kehidupan ini. Kita dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekitar kita dengan melihat secara utuh ya kajian IPS ya yang tadi yang diambil dari beberapa sub bidang supaya nantinya kita tuh bisa lebih bijak dalam setiap hal dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan segala sesuatu. Nah, cuman memang tantangan di kita itu masyarakatnya sulit atau kadang-kadang malas untuk baca atau literasi. Nah, IPS ini ya, istilahnya belum lengkap bila kita memang tidak atau jarang untuk membaca. Jadi intinya di IPS itu ya kita istilahnya harus banyak membaca baik yang tertulis maupun yang nah, mungkin itu pemaparan dari saya untuk mengenal masalah IPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang mau bertanya atau ada yang menambahkan dahulu, silakan. Karena saya yakin Bapak dan Ibu ada yang lebih ahli dari saya tentang IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak memaparkan tahu informasi IPS nanti yang pakai istilahnya ya bagi rekan-rekan sahabat Indonesia akan yang mau bertanya saya dan waktunya silakan. So, Pak Ade, boleh kan saya bertanya Pak Ade ya? Iya Pak, boleh Pak. Siap Pak. Siap. Ya, IPS kan ilmu pengetahuan sosial. Ini menyangkut dengan IPS, apalagi nanti di lapangan, bagaimana membumikan pelajaran IPS. Sekali lagi, bagaimana caranya membumikan pelajaran IPS menjadi pelajaran yang diminati oleh siswa, ya, membumikan pelajaran IPS yang diminati oleh siswa. Karena sepengetahuan saya di lapangan, mohon maaf, di sekolahan, ya, bagian besar anak-anak itu merasa bosan dengan IPS. Dalam hal ini bisa jadi penyampaian dari dirinya, atau memang ada sesuatu yang kurang menarik. Kira-kira seperti apa Pak Adi? Silakan Pak Adi. Terima kasih kepada Rakyat yang sudah mempertanyakan ya intinya bagaimana kita bisa membumikan IPS ya supaya diminati oleh siswa. Memang Pak kalau misalnya kita perhatikan hampir di semua sekolah gitu ya, terutama untuk yang misalnya Kabupaten Bandung, minat siswa itu terhadap IPS itu memang kurang karena ya intinya terlalu banyak hafalan Pak. Nah tapi yang saya coba, jadi saya itu lebih banyak ke anak itu langsung menyambungkan dengan kehidupan mereka. Jadi secara teoritisnya ini, nah secara
kepribadian di masyarakat ini seperti ini, langsung disangkut pautkan dengan kebiasaan mereka masing-masing. Nah, terus dia juga mereka itu atau siswa dia ikut untuk diajak berpikir juga. Ya, bahkan kalau untuk saya secara pribadi, ketika misalnya kita membacakan suatu teori, saya diharapkan siswa itu bukan hanya hafal terhadap teorinya, tapi harus paham. Jadi sehingga nanti begitu si anak ditanya, saya meminta tolong Anda menjawab itu dengan bahasa sendiri. Jadi kalau misalnya terpaku dengan secara teori, takutnya bingung. Tapi minimal dia paham arah pembahasannya ke mana. Jadi ini untuk salah satu menarik siswa supaya minat IPS. Ya, selain itu juga saya melakukan pendekatan personal juga. Ya, seperti tadi misalkan ada siswa yang tidak suka dengan pelajaran sejarah, Pak, saya tidak suka Pak dengan sejarah, pusing dengan tanggal, waktu dan lain sebagainya. Maka saya menjawab, Anda jangan tidak suka dengan sejarah selama Anda masih suka membicarakan kehidupan Anda di masa lalu. Maka Anda itu juga termasuk membicarakan sejarah. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang kecil seperti itu, mereka bisa paham, oh ternyata sejarah itu bukan hanya menghafal waktu. Ternyata masih ada hal-hal yang lainnya. Oke, itu Pak jawaban yang bisa saya sampaikan kepada Bapak terkait bagaimana supaya si IPS itu bisa dibuktikan dan bisa diminati oleh siswa. Intinya harus diajak secara personal dan kita harus memang sering berkonsultasi dengan guru-guru, bahkan dengan orang-orang yang senior dengan ke-IPS-nya itu Pak. Mungkin itu Pak jawaban saya, mudah-mudahan kurang puas, jadi kita bisa belajar. Iya. Iya Pak Ade. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Ade. Ya siap Pak, boleh. Pertanyaan dari ibu kita, Ibu Siti Nurdini. Beliau bertanya, bagaimana akibat atau efek bila orang tua melarang anaknya masuk jurusan IPS? Ya, sekali lagi, bagaimana akibat atau efek bila orang tua melarang anaknya masuk jurusan IPS? Ya, memaksakan diri. Kira-kira seperti apa Pak? Ya, baik Pak. Pertanyaan cukup menarik juga ya. Jadi ini bagaimana akibat atau efek bila orang tua boleh masuk jurusan, jadi misalnya masuk jurusan IPA atau SMK dan lain sebagainya. Sebenarnya gini Pak, kalau misalnya kita memberikan dasar yang baik di tingkat SD atau tingkat SMP untuk masa pengenalan IPS, itu bagi saya tidak masalah Pak, karena istilahnya mereka sudah dapat menanamkan ilmu IPS yang sudah didapat dari tingkat SD, SMP. Artinya tinggal mengembangkan materi yang sudah dia dapat. Nah juga kalau misalnya di IPS pun juga, kalau kita lihat dari sub bidang ilmu juga itu adalah menyangkut ada ilmu pengetahuan alamnya Pak. Jadi secara tidak langsung itu dikolaborasikan. Mungkin itu Pak untuk jawaban dari saya. Jadi efeknya sebenarnya ya tidak terlalu Pak. Yang penting mereka sudah paham karena ada bidang-bidang IPS yang mereka sendiri itu Pak tidak sadar. Contohnya walaupun masuk jurusan apapun juga itu ada materi umum yang di IPS seperti di bahasa, di agamanya, terus di sejarah umumnya. Maka itu IPS sebenarnya selalu ada di tiap jurusan. Begitu Pak jawaban dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak Ade yang sudah gamblang menyampaikan jawabannya. Bapak Ibu, karena waktu juga kita lagi untuk sholat zuhur, jadi jelas sekarang bahwa IPS itu mudah-mudahan menjadi idola. Saya teringat dengan di SMA, sahabat dan guru IPS kita menyampaikan pembelajaran itu. Matematika atau yang eksak lah ya. Tapi zaman saya itu malah mereka itu kasus IPS. Ya, artinya anak-anak itu berminat
terbayang bagaimana mungkin guru begitu indah memberikan pembelajaran IPS menjadi menarik. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ade, khususnya Pak Ade sendiri, menjadi guru yang idaman buat anak-anak, dan kita sendiri bisa menyampaikan bahwa IPS itu adalah pelajaran yang menarik, ya, yang ada aplikasinya di. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti paparan dari Pak Ade. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Maaf, saya kembalikan kepada host kita, Bapak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ade yang sudah memaparkannya begitu jelas, mengenal lebih dekat tentang IPS, bagaimana itu IPS, hakikat pembelajaran IPS, Pak. Dan mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada para partisipan, terutama kepada Bapak dan Ibu Instruktur. Mudah-mudahan apa yang kita kembangkan alhamdulillah, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah.